Museum Bank Mandiri awalnya adalah gedung Nederlands Handel Maatschappies atau disingkat NHM atau Factory Batavia. Gedung ini berdiri pada tanggal 14 Januari 1933. Gedung ini merupakan perusahaan dagang milik Belanda yang kemudian berkembang menjadi perusahaan di bidang perbankan. Perusahaan inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Museum Bank Mandiri. Oke, sekarang kita akan menuju ke ruangan Akrim Jacket. Itu terus kekeluar kita kali ini. Baik teman-teman, sekarang kita sudah berada di ruangan kedatangan VOC. Bisa kalian lihat di sini. Pada 20 Maret tahun 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC. Sebelumnya, pada 1592, 4 kapal dagang yang dipimpin Cornelis de Houtman mendarat di Banten. Dengan kapal yang dipenuhi muatan rempah, mereka kemudian kembali ke Belanda. Kesuksesan mereka ini memicu para pedagang Belanda untuk datang ke Nusantara. Secara detail di sini saya berada di ruangan celengan. Bisa kalian lihat di sini ada celengan tanah liat, celengan bambu, dan banyak celengan yang lain. Di sini ada celengan ayam yang dibuat dari tanah liat dan celengan harimau. Nah, di sini ada kejelasan tentang perang padi dari tahun 1803 sampai dengan 1838. Perang padi adalah sebutan bagi ulama asal Madawi dari Sumatera Barat. Lalu mengapa nama sebutan bagi kaum ulama tersebut menjadi nama perang? Hal ini bermula saat kepulangan kaum padi dari Mekah setelah menunaikan ibadah haji. Mereka melihat keluarga adat Minangkabau setempat yang memiliki kebiasaan buruk seperti berjudi dan sambung ayam. Dalam hukum agama Islam, kebiasaan tersebut sangat diharamkan sehingga kaum Bali berusaha mengubah dan mengembalikannya. Namun, saya lihat baik dari kaum Padu ini berujung menjadi perang sipil dan kemudian disebut perang Padri. Selain itu, Saya Desi Sari, sekarang saya berada di Museum Bank Mandiri. Di sini ada mesin hitung uang logam. Mesin hitung uang logam ini dipergunakan untuk menghitung uang logam berdasarkan jenis ketebalan dan diameternya. Biasa dipakai oleh teller untuk menghitung kolam uang logam yang akan disetor atau ditarik oleh nasabah. Dan di sini ada stempel emboss. Stempel emboss ini berfungsi sebagai perlengkapan pengesahan setelah pimpinan lembaga, perusahaan, atau institusi tersebut membutuhkan tanda tangan. Berbeda dengan stempel biasa yang menggunakan tinta. Stempel emboss ini menggunakan tekanan agar relief yang stempel menjadi timbul pada permukaan kertas sehingga tidak membutuhkan tinta dalam penggunaannya. Di sini ada mesin hitung uang logam juga. Mesin hitung uang logam ini dipergunakan untuk menghitung uang logam berdasarkan jenis ketebalan dan diameternya. Bisa dipakai untuk teller, menghitung ulang uang logam. ini ada buku besar atau flipbook. Buku besar tersebut merupakan salah satu catatan pembukuan transaksi keuangan pada perusahaan atau bank tertentu. Buku besar ini terdiri dari kolom-kolom yang berisi catatan dengan tulisan tangan yang membuat informasi tanggal, uraian transaksi, dan posisi saldo. Buku ini mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi selama pada tahun 1892. Di antaranya mengenai penggunaan dari komoditi. Buku ini berisi perincian perkiraan keuangan, debit dan kredit untuk dilaporkan setiap akhir bulan. Selain itu, buku ini juga mencatat keuangan agen-agen yang lain di Padang, Cirebon, Semarang, dan Singapura. Dan dengan buku ini atau buku besar, di sini juga ada kalkulator analog yang berjenis ADOX. ADOX adalah kalkulator analog yang dipergunakan bagian operasional perbankan gunanya untuk melakukan perhitungan dan bisa mengeluarkan struk kertas. Jadi di sini zaman dulu juga sudah menggunakan kalkulator dan menggunakan buku besar. Oke, itu saja.